Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Yang lalu pembahasan di surat Al-Bayyinah ini sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, fiha kutubun qayyimah. Al-Qur'an itu di dalamnya terdapat kutubun qayyimah. Isi dari Al-Qur'an itu qayyimah, artinya lurus, tidak mengandung kebengkokan sama sekali. Artinya paling sempurna dan paling baiknya. Bahkan tidak bisa, artinya lebih sempurna dibanding kitab-kitab Allah yang terdahulu. Bahkan semua kebaikan-kebaikan yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu, ajaran-ajaran Nabi dan Rasul terdahulu sudah tercakup di dalam Al-Quran. Itu yang dimaksud makna qayyimah, baik berkenaan dengan akidah, keyakinan, keimanan, maupun berkenaan dengan ibadah, dengan akhlak dan sirah, dengan hukum. Itu semua merupakan ajaran yang qayyimah. Itu makna qayyimah. Idzan, kata beliau, kalau begitu, atau intinya, akhbarallahu fi hadhil ayati, Allah mengabarkan di ayat ini, annahu la yumkin an yanfakka, bahwa tidak mungkin orang-orang kafir an yanfakka, melepaskan diri, min ahlil kitab wal musyrikina hatta ta'tiyahum al-bayyinah. Jadi di ayat ini Allah kabarkan bahwa orang ahli kitab dan musyrikin itu bersumpah untuk tidak mau melepaskan kekufurannya dan kesyirikannya sampai datang al-bayyinah. Dan al-bayyinah yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membawa kitab yang mutahharah. Nah, yang di dalam kitab itu fiha kutubun qayyimah. Falamma ja'athum al-bayyinah, setelah datang kepada mereka al-bayyinah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada ahli kitab tadi, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrikin Quraisy, hal anfaku an dinihim, apakah kemudian mereka meninggalkan agama mereka, atau meninggalkan kekufuran dan kesyirikan mereka, an kufrihim wa syirkihim, apakah mereka meninggalkan kekufuran mereka dan kesyirikan mereka? Al-jawabu, jawabannya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu taala, Allah menerangkan di sini, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba, tidaklah berpisah, tafarruq itu berpecah, tidaklah berpecah orang-orang yang telah diberi kitab
illa min ba'di ma ja'athum al-bayyinah, kecuali setelah datang pada mereka al-bayyinah. Nah, yakni maksudnya lamma ja'athum al-bayyinah, setelah datang pada mereka al-bayyinah, ikhtalafu, mereka berselisih, mereka berpecah. Minhum man amana, di antara mereka ada yang beriman, wa minhum man kafara, di antara mereka ada yang kufur. Jadi ada dua golongan, pecah jadi dua, ada yang beriman, ada yang kufur. Kebanyakannya kufur, sedikit yang beriman. Faminan Nasara, di antara orang yang beriman dari Nasara, man amana, yang beriman dari orang Nasara, mithlu an-Najasyi, seperti an-Najasyi Malikul Habasyah, ini raja Habasyah, orang Nasara yang mengalahkan Yahudi di daerah Yaman sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minal Yahudi, di antara yang beriman dari kalangan Yahudi, mithlu Abdullah bin Salam. Jadi bisa dihitung. Tapi ini juga tokoh ya. Kalau ini raja, kalau ini tokoh Yahudi beriman. Radhiyallahu anhu. Faminhum man amana, maka di antara mereka ada yang beriman, wa minhum man kafara. Faman alimallahu minhu, barang siapa yang Allah ketahui annahu yuridul khaira, bahwa orang itu memang ingin kebaikan, dari kalangan ahli kitab Yahudi, Nasrani maupun musyrikin, wa yuridu ad-dina lillahi, dan menginginkan agama yang diterima Allah, amana, maka dia beriman. Wa wufiqa, dan diberi taufik oleh Allah lil iman, untuk menjadi orang beriman. Wa man lam yakun kadzalika, sementara orang yang tidak ada keinginan kebaikan, orang tidak menginginkan kebaikan dan tidak menginginkan agama yang diridhai oleh Allah, nam wufiqa lil kufri, Allah biarkan dia dalam kekufurannya, karena tidak pantas menjadi orang baik. Kadzalika aidan minal musyrikina, demikian juga dari kalangan musyrikin. Man amana, ada yang beriman. Wa ma aktsarul musyrikina min Quraisyin alladzina amanu. Dan tidak banyak juga dari orang Quraisy orang-orang yang beriman. Fasaran nasu qabla bi'tsatir rasuli sallallahu alaihi wasallam lam yazalu ala ma hum alaihi minal kufri. Maka manusia sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu dalam keadaan kufur. Bahkan mereka mengatakan tadi di awal ayat ini, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka selalu dalam keadaan kufur hatta ja'athumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Tsumma lamma ja'athum al-bayyinah tafarraqu. Hanya saja kejelekannya ahli kitab itu, setelah datang kepada mereka Rasul atau al-bayyinah, kejelasan, tafarraqu, mereka berpecah, wakhtalafu, dan berselisih. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wala takunu, janganlah kalian seperti
kalladzina tafarraqu wahtalafu, seperti orang yang berpecah dan berselisih. Min ba'di ma ja'ahum al-bayyinat, setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Jangan seperti orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang musyrikin. Nah, yang mereka berpecah setelah datangnya kebenaran. Allah mengancam wa ulaika lahum adzabun azim. Bagi mereka disiapkan adzabun azim, azab yang pedih. Dari sini Allah terangkan bahwa orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani tetap bersikukuh atau mengatakan bahwa mereka tidak mau meninggalkan kekufuran dan kesyirikannya sampai datang Rasul. Tapi setelah datang Rasul, kebanyakan mereka juga tidak beriman. Di ayat 6 Allah mengatakan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab wal musyrikina, yaitu orang ahli kitab dan musyrikin, mereka itu fi nari jahannam, tempat kembali mereka adalah neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di jahannam. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah sejelek-jelek ciptaan. Bukan hanya sejelek-jelek manusia, tapi sejelek-jelek ciptaan. Bariyah artinya khaliqah. Innal ladzina amanu, sementara orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu sebaik-baik ciptaan. Jazaohum inda rabbihim, balasan orang-orang yang beriman dan beramal soleh disiapkan di sisi Allah jannatu adn, surga Aden, tajri min tahtiha al-anharu, yang mengalir di bawah surga Aden itu sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka juga kekal di surga. Radhiyallahu anhum, Allah ridha pada mereka, waradu'an, dan mereka ridha pada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah, itu balasan bagi orang yang takut pada Rabbnya. Selesai ayat 8 ayat ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Bayyanallahu ta'ala fi hadhil ayati bayanan muakkadan. Di ayat ini, di ayat 6 ini Allah menerangkan dengan keterangan yang diikuti dengan penegasan. Muakkad itu benar-benar ditekankan bahwa benar-benar seperti itu, sungguh ditekan oleh Allah dengan inna, ini inna, sesungguhnya, artinya sungguh. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab wal musyrikin, orang-orang kafir dari ahli kitab dan musyrikin, fi nari jahannam, mereka itu di neraka jahannam. Nah, maka tidak bisa dikatakan orang kafir itu ya berjalan ke surga, nanti tempatnya di surga. Enggak ada, mereka enggak ada, di jahannam. Tempat kembali mereka adalah jahannam. Ai finnari, yaitu di dalam neraka. Alladzi tusamma jahannam,
Di dalam neraka yang diberi nama nerakanya itu Jahannam. Wa summiyat Jahannam, kenapa disebut Jahannam atau dinamakan Jahannam? Libu'ti qa'riha, karena dalamnya, qa'r itu dasar, karena jauhnya dasarnya. Melayang di atas Jahannam itu selama 70 tahun. Berarti bisa-bisa melebihi umur kita di dunia. Itu jatuhnya saja, melayangnya saja. Wasawadiha, kenapa disebut Jahannam? Karena neraka itu sangat dalam, dasarnya sangat jauh dan sangat hitam. Tidak ada cahaya sama sekali. Adanya api, yang warna apinya bukan merah, bukan biru, bukan kuning, tapi hitam. Setelah Allah bakar 3.000 tahun, dibakar hingga merah 1.000 tahun, dibakar hingga putih, ditambah lagi hingga hitam. Fahuwa ma'khudun minal juhmati. Jahannam itu diambil dari kata juhmah. Wakila, juhmah itu tadi jauh, dalam. Wakila, ada juga yang menafsirkan kenapa disebut Jahannam, innahu min ismi a'jami. Itu Jahannam itu berasal dari bahasa Ajam. Ajam itu bukan dari bahasa Arab, dari Persia. Persia itu kalau sekarang daerah Iran gitu. Jahannam itu asalnya kahannam, kaf ha nun, kahannam. Uribathu kemudian dijadikan bahasa Arab, namanya serapan, ya. Uribathu al-arabu, yang diserap oleh orang-orang Arab. Wa ayyan kana fa innahu a'ni lafdhu jahannam. Kata beliau, terserah dari mana saja, apakah itu memang bahasa Arab asli atau serapan, bahwa lafaz Jahannam yang kita baca, yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bahasa Al-Qur'an, itu ismun min asma'in nar, bahwa Jahannam itu nama dari nama-nama an-nar. Nah, nama neraka itu banyak, diantaranya Sakor, ya. Wa qauluhu innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Kalau diartikan ini, sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitabi, dari ahli kitab, wal musyrikin, dan musyrikin. Min di sini ya, minnya ini min huna bayanun. Min di sini namanya bayan. Bayan itu penjelasan. Lil ibhami, menjelaskan sesuatu yang ibham. Ibham itu yang belum jelas. Coba di sini kalau sampai di sini sebelum min ini ya, kan belum jelas. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Yang mana? Siapa orang kafir? Namanya apa? Mubham. Perlu diperjelas. Maka oleh Allah diperjelas di sini. Makanya disebut apa? Min bayaniyah. Minnya ini huruf bayan. A'ni ibhamul ismi. Yang saya maksud adalah menjelaskan nama al-mausul yang disebut di sini, isim mausul di sini, alladzina itu diterangkan dengan min ini. Fi qaulihi innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir ini diterangkan dengan min ini. Maka disebut min bayaniyah. Wa ala hadza fayaktadi,
Maka dari ini maka mengartikan ayat ini anna ahlal kitabi kuffarun, bahwa ahli kitab yang disebutkan di ayat ini kuffarun, mereka adalah orang-orang kafir. Jadi di sini diterangkan bahwa ahli kitab itu adalah orang-orang kafir. Wahum, ahli kitab itu siapa? Al-Yahudu wan Nasara, orang Yahudi dan Nasara. Jadi orang Yahudi dan Nasara itu orang kafir. Bukan apa? Bukan orang beriman. Nah, yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini kekal di Jahannam. Kan mereka punya agama, tidak diterima oleh Allah agama mereka. Kan mereka punya kitab, kitabnya juga tidak diterima. Allah mengatakan innad dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Kitab-kitab mereka, Taurat, Injil, sudah dihapus dengan Al-Quran. Maka mereka tidak akan bisa menuju Allah. Siapapun orangnya tidak akan bisa menuju Allah kecuali harus lewat agama yang Allah ridhoi, yaitu Islam. Allah menegaskan lagi, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak diterima. Allah yang mengatakan tidak diterima. Nah, wal amru kadzalik, maka perkaranya begitu. Fa innal yahuda wan nasara, bahwa Yahudi dan Nasara kuffarun, mereka itu adalah orang-orang kafir. Nah, hina lam yu'minu bi Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Kenapa mereka dikafirkan oleh Allah? Karena mereka tidak beriman kepada Rasulullah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengkafirkan siapa? Allah. Di ayat ini Allah jelaskan bahwa mereka ahli kitab itu orang kafir. Wa in qalu, sekalipun mereka mengatakan innahum mu'minuna billah, mereka percaya pada Allah. Orang Yahudi dan Nasara itu percaya pada Allah, beriman pada Allah, ngakunya seperti itu. Wal yaumil akhir, dan mengaku beriman pada hari akhir. Wa yad'una limautahum, mereka mendoakan mayit-mayit mereka birrahmah. Mayit-mayit mereka didoakan dengan rahmah, semoga mendapat rahmah Allah. Wa ma asbaha dzalika minal ibarat, dan yang selain daripada itu dari ungkapan-ungkapan allati yatazallafuna biha, yang mereka ungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang mendekatkan diri kepada agama Allah. Fa innahum kadzibun, itu dusta. Kami juga pengikut beriman pada Allah, kami juga beriman pada hari akhir, kami juga punya nabi, kami punya kitab. Semuanya kita datang ciptaan Allah, semuanya kita manusia. Itu namanya ungkapan-ungkapan supaya diterima. Maka katanya fa innahum kadzibun, itu dusta. Id law kanu yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kenapa mereka berdusta? Karena kalau mereka memang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir sebagaimana pengakuannya, la amanu, pasti mereka akan beriman bi Muhammadin
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, pasti mereka akan beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Balla amanu, bahkan mereka akan beriman birusulihim, kepada rasul mereka. Mereka mengaku beriman kepada Nabi Musa, dusta itu. Mereka orang-orang Nasara mengaku beriman kepada Nabi Isa, dusta, bohong itu. Kenapa bohong? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad wajada wasafahu fit Taurat. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada di kitab-kitab mereka. Mereka hafal, mereka baca sifat-sifat Nabi Muhammad. Mereka kenal seperti mengenal anaknya sendiri. Ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani telah mengenal Nabi Muhammad, bahkan namanya sudah dikenal karena memang dibaca, disebut di kitab-kitab mereka seperti mengenal anaknya, kata Allah. Orang tua mana yang tidak kenal anaknya? Nah, bahkan mereka nunggu-nunggu berjanji untuk membelanya. Nah, bahkan namanya sudah Allah sebutkan. Qad wajada wasfahu, sungguh mereka telah mengetahui sifat Nabi Muhammad itu. Fit Taurat wal Injil, di dalam Taurat dan Injil. Kama qala Allah tabaraka wa taala, sebagaimana Allah terangkan fi suratil A'raf, di dalam surat Al-A'raf. Alladzina yattabi'una ar-rasula, yaitu orang-orang yang mengikuti ar-rasul. Ar-rasul di sini maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nabiyya al-ummiyya, seorang rasul, seorang nabi yang ummi. Alladzi yajidunahu maktuban, yang nabi, rasul nabi yang ummi itu telah mereka dapati. Maktuban, tertulis, indahum, di kitab mereka, fit Taurati wal Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Yang nabi itu memerintah dalam kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Wa yahillu lahumut thayyibat, menghalalkan pada mereka kebaikan atau yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan yang jelek-jelek. Nah, diterangkan oleh Allah mereka mengenal, karena memang Nabi Muhammad itu sudah ditulis sifat-sifatnya. Bal inna Isa, bahkan Nabi Isa alaihi salam, bal inna Isa sallallahu alaihi wasallam qala li Bani Israil, mengatakan kepada Bani Israel, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah, sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah ilaikum, pada kalian. Musaddiqan lima baina yadai, membenarkan apa yang ada di hadapan kita, minat Taurati, yaitu Taurat, wa mubasyiran, dan saya ini mubasyir. Saya ini adalah mubasyir, kata Nabi Isa pada Bani Israel. Apa mubasyir? Apa mubasyir? Dari kata basyara, ya. Wa mubasyiran bi rasulin, dan saya ini, kata Nabi Isa pada Bani Israel, pemberi kabar gembira. Jadi Bani Israel gembira setelah diberi kabar gembira oleh siapa? Rasul mereka, Nabi Isa alaihi salam. Saya ini adalah pemberi kabar gembira dengan akan datangnya seorang rasul
Ya'ti min ba'di, yang akan datang setelahku. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Di riwayat lain Muhammad. Ini bahasa Arab, Ahmad ini bahasa Arab. Nah, As-Saff ayat 6. Falamma ja'a hadzal rasul, hanya saja setelah datang rasul yang merupakan kabar gembira, dan mereka nunggu-nunggu kabar gembira itu, alladzi busyira bihi Isa bil bayyinat, yang diberi kabar gembira oleh Nabi Isa dengan membawa al-bayyinat. Qalu Bani Israel, ini jeleknya Bani Israel. Qalu Bani Israel mengatakan hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang jelas. Ini kan kurang ajar. Nah, sebelum datang mereka gembira, mereka nunggu-nunggu, tapi setelah datang mereka dustakan. Mereka bilang kebenaran yang dibawa oleh Rasul itu apa? Sihrun mubin. Wa kadzdzabuhu, dan mereka dustakan kabar gembira yang dibawa oleh Rasulnya. Berarti mereka sebelum mendustakan Nabi Muhammad, mereka telah mendustakan siapa? Nabi Isa alaihissalam. Rasul mereka sendiri sudah didustakan, sudah tidak ditaati. Yang dikufuri dulu oleh orang Yahudi dan Nasrani Rasul mereka. Padahal semestinya merekalah orang pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad sebelum orang-orang musyrikin itu beriman. Orang musyrikin kan tidak baca Taurat. Orang musyrikin tidak seperti Yahudi dan Nasrani yang memegang kitab. Nah, walam yattabi'uhu illa nafaran qalilan, tidak mengikuti atau tidak beriman kepada Rasul kecuali nafaran qalilan, segelintir orang, minal Yahudi wan Nasara. Faqad amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wattaba'u, segelintir Yahudi dan Nasrani beriman. Seperti tadi disebutkan, An-Najasyi dari Raja Najasyi dari Nasrani, dan Abdullah bin Salam dari Yahudi. Ulaika hum syarrul bariyah. Ini nilai keadaan mereka itu, kata Allah syarrun bariyah. Syarrun ini isim tafdhil. Isim tafdhil itu syaritarnya jelek. Tapi kalau sangat jelek atau paling jelek itu disebut isim tafdhil. Seperti kabirun artinya apa? Besar. Tapi kalau akbarun atau akbaru, paling besar. Allahu Akbar, Allah paling besar. Ini juga asalnya asyarru, tapi karena sering dipakai maka alifnya dihilangkan menjadi syarrun. Mereka itu ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrikin, kata Allah, mereka itu sejelek-jelek ciptaan atau paling jeleknya ciptaan. Bukan anjing atau babi, ya. Mereka walaupun senang melihara babi dan anjing, yang lebih jelek pemeliharanya. Ai syarrul khaliqah. Khaliqah artinya ciptaan. Mereka itu sejelek-jelek ciptaan. Li'annal bariyata, karena bariyah hiyal khaliqah. Bariyah itu artinya ciptaan. Wa ala hadza fayakunul kuffaru, dari ini maka orang-orang kafir, min bani Adam, dari bani Adam, dari keturunan Adam, minal Yahudi wan Nasara wal musyrikin, yaitu dari Yahudi, Nasara dan musyrikin. Mereka itu apa? Syarrul bariyah. Maksudnya syarrul khalaik, makhluk paling jelek.
Nah, makhluk paling jelek di muka bumi ini apa? Orang kafir dan orang musyrik. Nah, mungkin pelajarannya baru dengar ini bahwa mereka, tapi nyatanya baik-baik enggak. Kita percaya pada pencipta manusia yang menjelaskan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada keraguan ini meragukan ayat itu bahaya, bisa kufur. Wa qad bayyanallahu dzalika, Allah menerangkan hal itu tamaman, dengan penjelasan yang tamaman. Tamaman artinya sempurna, yaitu fi qaulihi, dalam firman-Nya, inna syarrad dawabi, sesungguhnya paling jeleknya apa ini? Dawab seringnya diartikan apa? Hewan melata, ya. Sesungguhnya paling jeleknya, ya, kalau manusia bukan hewan melata, ya, semua yang ada di muka bumi, yang berjalan di muka bumi. Sesungguhnya paling jeleknya makhluk yang ada di muka bumi di sisi Allah, alladzina kafaru, adalah orang-orang kafir. Fahum la yu'minun, yaitu orang-orang yang tidak beriman. Al-Anfal ayat 55. Wa qala ta'ala, juga firman-Nya, inna syarrad dawabi, sesungguhnya paling jeleknya hewan melata di muka bumi ini, indallahi as-summu al-bukmu, orang tuli dan bisu, alladzina la yaqilun, itu orang-orang yang tidak berakal. Tapi cerdas-cerdas loh mereka, kok dibilang enggak berakal? Mereka dari sisi teknologi, dari sisi dunia, muslimin tidak ada apa-apanya, sehingga banyak muslimin itu tertipu, silau melihat kecanggihan-kecanggihan mereka. Tapi kata Allah, mereka itu tidak berakal. Mereka itu makhluk paling jelek. Kenapa? Karena tidak manfaat-manfaat itu tidak menempel pada mereka. Maka kemuliaan seseorang di sisi Allah di dunia dan di akhirat adalah ukurannya apa? Iman. Itu kata Allah tadi, la yu'minun, karena mereka tidak beriman. Walau alimallahu fihim khairan, sekalipun Allah mengetahui pada mereka ada kebaikan, la asma'ahum, Allah akan memperdengarkan pada mereka ayat-ayat Allah. Walau asma'ahum, kalau Allah memperdengarkan pada mereka ayat-ayatnya, latawallau, mereka pun masih berpaling. Wahum mu'ridun, mereka berpaling, mereka menentang. Maka itu makhluk paling jelek. Ada yang sudah tahu. Bahkan kalau sekarang mungkin bisa dikatakan tidak ada yang tidak mendengar datangnya Islam. Dari Yahudi, Nasrani, tidak ada yang tidak mengerti tentang Islam, yang tidak tahu. Mereka tahu, mereka mendengar, mereka faham, tapi mereka tawallau, berpaling, mu'ridun, menentang. Ada hadis Rasulullah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, la yasma'u bi yahudiyun au nasraniyun, tidak mendengar tentang aku Yahudi dan Nasrani, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dan dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia pasti menjadi penghuni neraka. Langsung oleh Rasul dibilang Yahudi dan Nasrani. Siapa yang enggak mendengar tentang Nabi Muhammad, tentang Islam? Fahaula'il kuffaru, maka mereka orang-orang kafir, minal yahudi wan nasara wal musyrikin, dari kalangan Yahudi, Nasara dan musyrikin, hum syarrul bariyah, mereka itu paling jeleknya
penciptaan indallahi azza wajal, di sisi Allah azza wajal. Nah, anehnya lagi muslimin banyak silau pada mereka, bahkan mengikuti cara-cara mereka, bahkan mengikuti ibadah-ibadah mereka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in. Pasti kalian akan mengikuti orang-orang dahulu. Nah, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta lau dakhalu juhradabin la dakhaltumu. Sampai pun kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan mengikuti mereka. Nah, orang Yahudi ulang tahun, muslimin ikut ulang tahun baru, merayakan tahun baru. Muslimin ikut. Orang Yahudi, Nasrani ulang tahun kematian nabinya, ikut, dinamakan haul. Orang Yahudi dan Nasrani memperingati kelahiran nabinya, diikuti, disebut maulid. Maka seharusnya orang beriman, mukminin, muslimin memisahkan diri, menjauhkan diri dengan orang-orang yang dicela seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu makhluk terjelek dan mereka kekal di neraka. Kenapa kita silau dengan orang seperti ini? Sementara Allah nanti akan diterangkan oleh Allah bagaimana orang-orang beriman. Nah, innal ladzina amanu wa amilus solihati, nanti akan diterangkan. Wa idza kanu hum syarrul bariyah, kalau mereka itu keadaannya menjadi makhluk terjelek, falam nutawaqqi'u minhum illa kulla syarrin, maka kita sebenarnya tidak mengharap dari mereka. Tidak ada suatu yang bisa diharapkan dari makhluk terjelek kecuali kejelekan. Artinya jangan tertipu, jangan mudah percaya dan tertipu dengan lipstik yang ada pada mereka. Lipstik sosial sampai agamanya ditukar. Nah, li'anna syarira, karena kejelekan, yambathika minhu syarr, namanya jelek, yang keluar ya jelek. Kalau bibitnya jelek, yang tumbuh ya jelekan. Ya, yang ditandur, yang ditanam benih jelek. Wala yumkin abadan, selamanya tidak akan mungkin, tidak mungkin selamanya. An-nuhsina dzanna bihim, kita baik sangka pada mereka, tidak mungkin. Qad nasiku bisadiqina minhum, walaupun terkadang, kata beliau, kita percaya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang benar-benar jujur. Kama wasaqan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil musyrik, seperti pernah Rasul percaya pada orang musyrik yang bernama Abdullah bin Ariqat. Itu loh namanya Abdullah. Abdullah artinya apa? Hamba Allah. Mereka kenal Allah. Ini orang musyrik. Hina istajarahu, ketika Rasul menyewa Abdullah ini, liyadullahu, untuk menunjui Rasul ala tariqil hijrati, karena Abdullah ini yang tahu jalur kemana? Madinah. Ketika hijrah, nyewa ini Abdullah. Lakin ghalibuhum, hanya saja kebanyakannya orang Yahudi dan Nasrani, wa jumhuruhum, dan jumhur mereka, la yusaku minhum, tidak bisa dipercaya.
Maka asalnya mereka nggak bisa dipercaya ya. Kalau mau percaya harus benar-benar ada bukti. Kenapa mereka asalnya tidak bisa dipercaya dan seringnya kebanyakannya nggak bisa dipercaya? Li'annahum syarrun. Karena mereka itu orang-orang jelek. Walamma dzakarallahu hukma haula'il kuffar minal yahudi wan nasara, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani wal musyrikin dan orang musyrikin, dzakara hukmal mukminin, Allah terangkan keadaan orang beriman yang nanti insyaallah kita pelajari ahad depan di ayat yang ke-8 ya, ayat yang ke-7. Nah, ayat yang ke-7. Wallahu a'lam. Itu penjelasan dari beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ayat ke-6 dari surat Al-Bayyinah tentang keadaan orang-orang ahli kitab dan musyrikin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.